menyesuaikan hati kita, kita akan pujiannya. Mari kita semua bagi dua diri, kita akan pujian. Hidupku
yang tak pernah terlambat pertolonganmu beserta diramu kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu Tuhan pada hari ini. Kami bisa beribadah meskipun ada yang di rumah, tapi kita dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan berkati ibadah pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau persiapkan untuk memberitakan firman-Mu, Engkau juga lingkupi Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Biasakan duduk teman-teman semua. Ya. Kita naikkan pujian dari terbit matahari. Oh, bikin berdiri aja ya, pakai gerakan ya. Tahu kan lagu ini? Meskipun sudah lama, kita tetap memuji Tuhan. Amin. Terbit matahari, sampai padam manusia, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai padam manusia, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai padam manusia, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai padam manusia, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, dari pagi sampai sore kita tetap memuji nama Tuhan. Amin. Lagu saja kita naikkan pujian Yesus jalan kebenaran. Baik, gerakan juga ya. Kebenaran dan jalan kehidupan Yesus.
Kebenaran dan jalan kehidupan itulah Yesus. Aku percaya di dalam nama-Nya Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Ya, sekarang meskipun kita online, siapa yang sudah males nih? Sudah males baca kitab, sudah males muji nama Tuhan, gak mandi, ayo siapa? Ya, ingat loh, Tuhan itu melihat semua yang kita lakukan. Meskipun guru-guru sekolah minggu gak tahu, meskipun papa mama gak tahu, tapi Tuhan tetap melihat. Oke, ayo. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ayo, Tuhan melihat ya semua perbuatan kita di rumah, di sekolah, waktu ibadah online juga Tuhan lihat ya, diajak semua. Ya, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita naikkan pujian firman Tuhan. Berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, kami sudah memuji dan menekan nama-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan hamba-Mu yang telah Kau persiapkan, lingkupi dia, berkati dia, berikan hikmat Tuhan. Biarlah firman hari ini Tuhan dapat bertumbuh, dapat berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sucikan hati dan pikiran kami, biarlah kami dapat
mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi. Pagi ya. Biasa rodok sukacita dan rodok bingung. Jadi jangan disemprot. Baik. Semoga anak-anak sehat-sehat yang di rumah ya, yang di gereja juga sehat-sehat. Guru-guru, halo, guru-guru gimana? Sehat. Sehat ya? Ya. Pagi ini bosan nggak jualan? Kelihatannya jualan ya di depan ya? Enggak. Uang? Siapa mau? Saya. Uang? Oh, banyak uangnya Bu Esther. Jangan lupa semprot. Ya, pagi hari ini Bu Esther akan sampaikan kebenaran firman Allah di dalam Lukas 16 ayat 1 sampai 9 ya. Kita akan sama-sama belajar firman Allah pagi hari ini masih tentang perumpamaan anak-anak ya. Perumpamaan ini memberi pengertian kita untuk berpikir ya. Kalau dipelajari begitu saja rasanya angel, tapi semakin kita gali, semakin kita baca, kita akan mengerti apa sih maksud Tuhan. Seperti pada keadaan waktu itu Tuhan Yesus duduk di antara murid-muridnya. Sekarang ini Bu Esther berdiri di antara domba-domba kecil yang ada di gereja maupun yang ada di rumah ya. Kita mau dengar firman Allah, duduk manis ya. Tetap bawa Alkitab sebagai piring, di dalamnya ada makanan ya. Ada makanan yang perlu kalian pelajari, perlu kalian baca, perlu kalian simak. Ya, di dalam Lukas 16 ayat 1 sampai 9 di sana dikisahkan tentang ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Aku punya cerita ini loh. Ya, Lukas 16 ya. Tuhan Yesus mau tanya, ini lihat. Ada seorang yang pekerjaannya kalau suka menghitung uang, itu kira-kira apa ya anak-anak? Pekerjaan apa itu? Profesi apa? Hah? Pajak. Oh, pajak. Ada lagi apa? Yang suka ngitungin uang di kelas mungkin bagian ngumpul-ngumpul duit. Ya, bendahara. Ya, ada tukang pajak, ada bendahara, ada juga pemungut cukai. Nah, tapi pagi ini bahasa berbicara tentang bendahara. Siapa yang di sekolah pernah ditunjuk jadi, kamu bendahara ya? Ya, tuh ada ya, di rumah mungkin ada ya. Kalau bendahara itu pegangannya uang, uangnya siapa? Ya, tapi kita mau lihat bagaimana sosok bendahara ini. Ya. Tuhan berkata kepada seorang bendahara ini, apa sih yang kamu lakukan? Apa sih ya? Kita besar pakai bahasa yang simple ya, bahasa yang langsung to the point kepada anak-anak supaya enggak plek. Ya, kita harus berkata di sana. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, ada seorang yang kaya, sogeh. Nah, dia punya seorang bendahara. Bendahara ini dipercaya untuk menghitung uang. Uangnya banyak, tapi nggak tak pinjam. Lihat, uangnya banyak, ini kelas lunas. Nanti tolong dihitung ya. Karena uang ini nanti juga kita pakai. Gue keluarkan dulu, nggak digabung. Banyak uangnya saya. Ya, ini uangnya Tuhan saya. Nah, hitung. Banyak pokoknya. Uang. Jangan lupa kalau habis pegang uang nanti bosan siapa sanitizer. Zaman dulu ada sanitizer ya. Sekarang kita harus pakai. Setelah anak pegang uang dimanapun berada habis beli semprot. Biar virusnya mati. Corona lari.
bendahara ini dipercayakan untuk menghitung uang, kita tidak tahu. Tadi ada pujian mata Tuhan melihat. Nah, tidak tahu, ada orang lain yang tidak tahu piro jumlahnya berapa, gimana ngitungnya, nggak ngerti wes. Pokoknya tanggung jawabnya bendahara itu dihitung uangnya ini banyak. Nah, suatu saat mungkin tuannya tahu, coba sih apa yang kamu kerjakan, coba pertanggungjawabkan. Apa yang kamu lakukan, pertanggungjawabkan. Wow, ya bendahara ini karena kehidupannya nggak jujur-jujur amat, ya nggak jujur-jujur amat. Mungkin nilainya ini jumlahnya 200, mungkin dintet garis 100. Atau kalau dalam pekerjaan korupsi, nah ini loh korupsi ya, istilah korupsi tahu anak-anak ya yang di rumah ya, suka mengambil yang bukan miliknya, suka mengambil yang bukan haknya. Tapi kita lihat dari bendahara ini, melalui perumpamaan ini bendahara ini bingung saat ditanya, ayo coba pertanggungjawabkan apa yang kamu kerjakan. Tuannya mungkin waktu itu berkata seperti itu, puter otak. Ya, bendahara ini, aduh ya apa gitu aku lah ketemon. Ya apa aku lah ketemon, gak jujur, uangnya segini. Laporannya kok tidak sama, laporannya dengan yang terjadi kok tidak sama. Dengan keadaan yang harusnya saya laporkan kepada Tuhan saya. Bendaharanya tedut mumet, aduh iya ya, mikir. Kalau anak-anak baca selanjutnya di sana. Ya, putar otak bendahara ini supaya tidak ketahuan. Kalau dia tidak jujur, dia panggil orang-orang yang punya hutang. Ya ada dua dicontohkan dalam Alkitab. Ada yang kalau hutang waktu itu mungkin belum berupa uang ya, masih hutang barang. Ada yang gandum, ada yang minyak ya. Nah ini tadi besar contohkan uang ya. Ada juga nanti uang kita bicarakan juga. Nah waktu berbicara tentang utangmu berapa tempayan minyak? Harusnya 10. Udah kamu tulis nanti tambah lagi nota kosong. Hati-hati yang suka minta nota kosong. Nanti di mark up. Nah, itu salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa. Biasanya bendahara-bendahara di toko, besar dulu pernah di toko gini ya. Dilarang minta nota kosong. Dulu besar nggak ngerti, nota kosong itu dibuat apa? Dibuat bujui. Halo, yang punya toko. Jangan mau kalau dimintain nota kosong. Tokomu dibuat alasan untuk dia bisa mengklaim. Nah, mungkin seperti ini caranya bendahara itu ya waktu itu. Sudah hutangmu tak tulis, padahal hutangnya 100 ya, tak tulis 80. Terus nanti itu tetap dibuatkan nota kosong 80, tetap 100 nilainya. Tapi itu pelaporan, bentuk pelaporan kepada tuannya. Hal yang tidak seharusnya dilakukan. Tak diskon ya, ini utangnya tadinya 100 menjadi 80, tapi kamu buat nota. Podoi toh, podoi. Anak-anak perhatikan, kita lihat dari tingkah bendahara ini. Melakukan hal yang tidak baik. Nah, sebetulnya ada dua sisi ya dari firman Tuhan ini. Ada sisi baiknya, ada sisi tidak baiknya. Tetapi Besar nggak mau comot semua. Ya, Besar hanya sekilas baca kejujuran di sini. Nah, kalau anak-anak lihat di situ ayat 9 Kak, tolong ayat 9, 16 ayat 9. Nah, sekarang pertanyaannya, perlu nggak anak-anak dengan uang? Halo, yang di rumah perlu nggak ini 20.000? Ada yang mengumpulkan nabung kelas tunas ini 20.000, ada yang 10.000. Mamon, perlu nggak? Dibutuhkan uang. Uang ini kalau dipakai untuk hal-hal yang baik, dibutuhkan. Asalnya dari mana? Dibutuhkan. Untuk pelayanan Tuhan, kalau masuk gereja. Ya, kalau masuk gereja untuk pelayanan, untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan. Nah, tapi ada juga loh, uang ini bisa mencelakakan kamu. Jangan jadi hamba uang. Jangan jadi uang ini menjadi penghambat anak-anak untuk tidak datang ke
kebaktian, ke sekolah minggu, ke gereja. Perlu ke gereja naik becak. Perlu ke gereja beli cilok. Ya tak? Di luar lah dong dodol cilok. Tapi hati-hati ya. Kita harus bijak. Di situ dikatakan, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Loh, ternyata ada yang tidak jujur. Ada juga berarti, kalau tidak jujur berarti ada yang jujur. Ini tentang mamon ya. Besar lepas dari bicara mamon. Kembali ke bendahara tadi. Sikap bendahara ini tadi tidak jujur. Ngentit. Tahu ngentit ya? Apa bahasa Inggrisnya ngentit? Nyolong, mengurangi, korupsi, terus apalagi, pokoknya banyak ya profesi bendahara. Di sini ada bendahara sekolah minggu. Ada yang tahu siapa bendahara sekolah minggu, anak-anak? Ayo tanya. Sekolah minggu anak-anaknya siapa? Tante Neswang bendaharanya. Terus ada juga bendahara kelas. Di setiap kelas ada bendahara-bendahara. Ada bendahara kelas Sion, kelas Tunas, kelas Iman, kelas Harap, kelas Kasih. Di sekolah pun ada, sekolah SD, SMP, SMA. Nah, bendahara itu ngitung uang. Harus jujur. Jujur sekecil apapun kalau anak-anak dipercayakan ini, mempertanggungjawabkannya kepada siapa? Kepada tuannya. Tuannya anak-anak siapa? Tuhan Yesus. Mata Tuhan melihat. Besar berarti salah ya. Dengarkan nyanyi ini. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik. Nah, ternyata salah. Tadi ada kata-kata buat yang baik, buat yang jahat ya. Besar bilang baik yang baik, baik yang baik. Nah, berarti salah selama ini Besar. Nah, dibetulkan. Terima kasih. Tadi Besar ikuti pertanyaan. Oh, ternyata liriknya Besar selama ini salah. Nah, seorang bendahara yang uangnya banyak, kerjanya menghitung ini, bekerja dengan mempertanggungjawabkannya kepada tuannya. Lah 100 yang ngomong 100. Ya, Besar akan garis bawahi di sini tentang kejujuran saja. Ya. Kalau dikupas lebih dalam nanti maknanya lain. Besar takut salah. Ya, Besar tadi ini menggantikan, tapi harus tetap Besar sampaikan, Besar garis bawahi tentang jujur. Itu ada kata-kata jujur di sana. Nah, jadi bendahara ini harus jujur menghitung uangnya. Kalau 100 ya ngomong 100, ojo 80. Ya, 100 ya ojo ngomong 50. Nih banyak ini. Ini tabungannya Bu Guru juga ada. Nih. Halo Bu Guru, Nabung. Nah, nanti kita buka sama-sama ya. Nah, ini supaya anak-anak belajar mulai kecil, mulai sekarang ini kalau dipercayakan bukan hanya bendahara sebetulnya. Kalau kamu dikasih uang saku, tadi dikasih uang untuk persembahan, halo? Nah, jujur enggak kalau dikasih uang berapa nilainya 10.000? Jujur enggak nih ini untuk untuk persembahan, yang ini untuk beli cilok. Jujur enggak ini ada 12.000. Jujur enggak di sini kita mau belajar. Persembahannya 2 kali. 5.000 ya, yang 2.000 nanti bisa untuk beli cilok. Jujur enggak kepada mama? Yang dimasukkan 5.000 yang pertama. Kemudian 2.000. Aku beli cilok 5.000. Jujur enggak? Hah? Enggak. Di mana enggak jujurnya? Kan pada beri 2 kali. Persembahannya ya 2 kali. Iya? Nah, persembahannya tadi harusnya mama kasih tahu 5.000 sama 5.000 ya. Ini untuk persembahan, nanti jatuh dihitung. Yang 2.000 untuk cilok. Tapi dibalik. Yang persembahannya 5.000 dan 2.000, yang ciloknya bertambah 3.000 menjadi 5.000. Tidak jujur. Mata Tuhan melihat. Nah, hati-hati ini, ya. Hati-hati tentang mata yang melihat dari atas. Bu Guru enggak tahu. Mama papa di rumah enggak tahu. Apalagi kalau menyemplungno persembahannya diremet-remet, dicemplungno, anak wong ro. Kasihan yang menghitung, dilus-lus. Ya, jadi apapun itu lakukan.
Hal yang kecil anak-anak, jujur ya. Kemudian mungkin anak-anak tentang apa lagi kejujuran itu? Bukan hanya tentang uang. Banyak sekali di rumah mungkin kalian tentang apa ya kalau di rumah? Jujur, baik ucapan, perkataan, tingkah laku, perbuatan harus jujur. Bukan hanya tentang mamon. Nanti kalau ada pertanyaan kuis, mamon itu apa? Bisa jawab ya. Nah, di sini diistilahkan ada mamon yang baik, ada mamon yang tidak baik. Ya, itu tadi saya utarakan. Baik bagaimana? Baik yang menggunakan. Kita anak-anak Tuhan perlu uang, tapi kita tidak menjadikan uang itu sebagai suatu hal yang mengikat kita. Aku sih kerja, kira-kira apa ada anak sekolah minggu kerja ya? Cari uang. Apa? Oh, nonton game itu juga bisa. Itu jadi berhala ya Bu ya, jadi berhala. Jangan sampai itu jadi berhala buat anak-anak. Kecanduan, jangan sampai itu. Jadi kalau waktunya ibadah, ayo tetap ibadah. Ya, loh Bu, uang aku loh ibadah streaming ya pakai HP, kok gak kecanduan loh. Kita pakai yang untuk yang baik toh, yang nggak apa-apa. Itu jangan sampai tiap hari legend. Si ada ya legend ya? Hah? Aku loh nggak ngerti, kepengen lo jane. Ayo apa ya mainnya? Tapi aku gak diajari sama kok ke Billy. Bil, kok ini ya apa cara main? Terus gak usah mah, takut mamanya kecanduan. Betul, gak usah. Jadi tetap pakai sesuatu itu semestinya. Kemarin biasa ditanya, mama lo HP-HPan, lo mama lo pekerjaan di sekretariat, sharing, umum, no, hubungannya sama jemaat. Yo HP, makanya HP-nya ludes elek tuh kok nenek. Ya, jadi memang seperti itu kita gunakan untuk hal-hal yang betul dan semestinya. Nah, jadi kalau anak-anak dipercayakan uang, ini bahaya kalau tidak jujur dari kecil. Ya, sekecil apapun jangan sampai kamu bertumbuh jadi bahaya, nanti koruptor dihukum. Pernah lihat TV enggak orang-orang yang dihukum anak-anak? Dimasuk nosel, dibobol bangi, ya, apa diambili uangnya, dikoruptor. Uangnya gak sepiro, nyemplung masuk penjara. Mau? Siapa yang mau masuk penjara? Gak ketemu mama papa, gak ketemu teman-teman, dikerangkeng. Bahaya. Itu secara fisik, tapi kita juga jangan mau dikerangkeng hati kita, hatinya anak-anak. Ya. Kita mau gunakan hidup kita. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang bendahara yang bisa ceritakan tadi. Itu sedang apa ya, menelisik, sedang mengoreksi kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah saya sudah jujur di hadapan Tuhan? Apakah saya sudah terbuka dengan orang tua? A ngomong A, B ngomong B, jangan A diganti B, B diganti C, nanti ngomongnya A sampai ke yang lainnya Z. Nah, itu tentang ucapan. Jadi hati-hati ya anak-anak ya dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku dalam hal apapun. Ya. Firman Allah ini mengajarkan kepada kita semuanya. Makanan ini kita makan setiap hari ada artinya, ada maknanya bagi kamu. Ya, tolong guru-guru di grup kelas berikan firman Allah kepada anak-anak. Ya, renungan singkat. Ya, supaya anak-anak terus tiap minggu, bukan cuma seminggu sekali. Kalau perlu tiap pagi dikasih renungan. Renungan yang bisa guru-guru sini pintar-pintar. Bisa buat animasi, bisa buat video lucu, bisa. Nah, anak-anak pokoknya firman Allah masuk, mari guru-guru. Anak-anak juga jangan malas-malas membaca firman Tuhan. Siapa yang masih malas baca firman Tuhan? Gak usah angkat tangan. Mata Tuhan melihat yang lihat Tuhan. Siapa yang tiap hari baca? Siapa yang di HP-nya ada Alkitab? Angkat tangan. Dibuka sayang. Ya, kalau di HP-nya ada Alkitab dibuka. Aku mau baca ini. Untuk anak-anak sekolah minggu Bu Esther anjurkan untuk baca Amsal. Ya. Amsal itu banyak sekali pengetahuan, hikmat pengetahuan yang dari Allah. Hai anak-anak
hormatilah ibumu. Di Amsal ada. Ya. Jangan mencuri. Ya. Jadi semua bisa kita pelajari. Jangan malas baca Alkitab. Sekarang apa masih ada ya anak-anak yang baca majalah kayak buku, kayak anak ya baca novel gitu, ada enggak ya sekarang, zaman sekarang? Halo Bu Guru, saya tanya, apa ada ya? Enggak ada ya. Jadi budaya membaca sudah entek. Nah terus piye lah roh firman Tuhan kalau enggak dari membaca? Nah, tetap baca dan mendengar, karena dari mendengar firman Tuhan, baik itu melalui live streaming, ataupun melalui radio, ataupun melalui suaranya Bu Esther. Hai di rumah, dengar suaranya Bu Esther, timbul iman. Nah, dari anak-anak mendengar ucapan firman ini timbul. Dari mendengar itu timbul iman, percaya bahwa itu perkataan Tuhan. Ya, jadi bukan sekedar membaca. Jadi tolong mulai sekarang anak-anak baca firman. Tugasnya nanti di rumah dibaca lagi Lukas 16 ayat 1 sampai 9. Ya. Enggak usah hafal sakmu, dibaca saja. Lukas 16 ayat 1 sampai 9 dibaca. Itu perkataan Tuhan, perumpamaan yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya tentang bagaimana seharusnya seorang bendahara. Siapa yang mau jujur di sini? Ayo angkat tangan. Jujur ya. Jujur pun seperti contohnya gini. Nemu uang. ini peristiwa ya. Nemu uang di tempat duduk. Tak PAS. Padahal ada di lingkungan gereja, enggak tahu itu uangnya siapa tadi jatuh persembahan. Kalau anak-anak jujur, Bu, tadi saya nemu uang di situ, mungkin persembahannya orang jatuh. Enggak dipek sama Bu Esther, dikembalikan ke kotak. Ya bukan miliknya, bukan milikku. Kembalikan sana. Jujur ya, jujur dalam segala hal. Jadi anak-anak mari, sekecil apapun perbuatan kita harus jujur ya. Lakukan yang benar di mata Tuhan, karena mata Tuhan melihat. Ya kita bangkit berdiri. Mata, kita nyanyi dengan pelan aja ya. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Oh, ada jedanya. Ingat, Tuhan melihat. Ya, gitu ya Kak. Ya, lagi. Tuhan melihat apa yang kau perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, kita tundukkan kepala buat anak-anak yang di rumah juga. Anak-anakku semuanya, baik yang ada di sini maupun yang di rumah, Tuhan sedang melihat anak-anak. Apa yang kau perbuat, Tuhan melihat. Oleh sebab itu, mari berlakulah jujur dalam segala hal. Dalam hal apapun, melalui tingkah laku, perbuatan, tutur kata, sikap kita kepada Tuhan, kita mau jujur di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Allah pagi ini, mengajarkan kepada kami untuk menjadi anak-anak yang baik di mata Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami mau senantiasa melakukan kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam loh hati kami, loh hati anak-anak, supaya bertumbuh subur dan anak-anak boleh memuliakan nama Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat Ibu Esther Barus, Tuhan jamah tolong sembuhkan dari segala sakit penyakitnya, sehingga bebas melayani anak-anak, terlebih melayani Tuhan Yesus di dalam pelayanan sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Anak-anak juga yang ada di rumah, apapun keadaan anak-anak Tuhan melawati satu persatu,
Kami semuanya yang terlibat dalam pelayanan online, Tuhan juga berikan kekuatan baru, kesanggupan baru, talenta baru, supaya semuanya boleh kami kerjakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar ini sekolah minggu akan kami tutup dan kami akhiri. Kami tetap berdoa buat program online Natal sekolah minggu. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami alaskan doa kami, seraya kami tutup ibadah kami. Dan juga persembahannya akan diberikan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Mata Tuhan melihat apa yang